Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Tetap semangat ya walaupun kita masuk sudah siang gitu kan. Jam 12. Biasanya orang 12 itu nggak ada belajar lagi ya. Hanya sudah masuk ke sholat zuhur. Hampir sholat zuhur kan. Nah, kita belajar sedikit saja, yang penting pasti. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, papan tuh apa mana? Penghapus. Tidak apa-apa. Nah, misalkan yang pikir besok tuh hapus papan dulu ya. Biar udah seperti gini kan, oke. Bapak yang hapus dulu. Hapus papan. Yang gini ya. Nah, kalau gini ekornya dipegang gitu. Gini ya. Paham? Paham kan? Oke. Absen dulu ya. Iya, Pak. Kawan. Hadir. Tunjuk tangan Wan. Dia nampak ke bapak deh. Musawir. Di rumah. Seperti mana? Itu Itu gak habis boleh. tu. Tarik. Macam tu angkat tangan. Dede. Tak, itu orang mana pergi ke tak? Dede. Nggak ada, Pak. Dede. Tiga. Sama lah, Pak. Bolos dia, Pak. Iya. Bolos tadi tuh. Banyak pagar sampai manjat jambu ya. Ayolah kita belajar yang kita lanjut dari pelajaran kemarin kan. Pelajaran kemarin kita belajar tentang manusia sebagai makhluk hidup. Nah, itu pelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk pelajaran untuk hari ini. Kita belajar agak siang, mungkin semangatnya agak kurang, tetap semangat. Kita belajar tentang peta. Ini bagus loh. Nama energi pecah-pecahkan urat-urat nadi kan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian peta. Anak-anak pernah melihat peta? Pernah, Pak. Di mana? Yang Ah, di ruang perpustakaan tuh banyak, Pak. Kalau sudah, apakah peta itu anak-anak? Apa peta itu? Apa peta itu maksud Bapak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi. Nah, itu peta. Nah, Abang sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan tentang peta. Anak-anak sudah mengerti apa belum? Atau belum mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas tentang Kurang peta? jelas, Pak. Coba dijelaskan lagi, Pak. Nah, peta itu tadi gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Nah, jadi bentuk peta itu datar, bukan bulat. Kalau bulat glode. Nah, besok kita masuk belajar glode di minggu berikutnya. Nah, peta ini terbagi menjadi dua. Peta ini terbagi pula menjadi dua gitu. Nah, jenis-jenis peta berdasarkan isinya itu ada dua. Nah, mana apa bapak tadi? Oh ya, ya. Pertama itu peta umum. Yang kedua peta khusus dan peta tematik. Nah, peta. Pertama peta umum. Nah, kenapa Bapak bikin garis gini? Berarti peta umum itu terbagi lagi menjadi 5 bagian. Nah, peta umum itu terbagi 5 bagian.
Nah, ini peta umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama peta topografi, peta korografi, peta kartalografi, dan peta negara, dan juga peta dunia. Nah, itu catat. Dan yang kedua, ini peta umum, peta khusus, peta tematik. Atau tematik. Nah, kita bahas dulu peta umum ya. Nah, mari kita bedah dulu peta umum. Pada peta ini menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini menampakkan maupun menampakkan alam maupun menampakkan sosial budaya. Ya, menampakkan alam dan menampakkan sosial budaya, itu peta umum. Hei, Dede yang tidur, bangun. Nah, menampakkan umum itu misalnya seperti apa, anak-anak? Ah, betul. Seperti gunung kan? Nah, pantai, laut, sawah, dan sungai dan lain sebagainya yang berhubungan dengan alam gitu. Nah, menampakkan dan juga dia itu menampakkan sosial budaya. Nah, sosial budaya yang dimaksud di sini apa? Ini peta. Berarti dia menampakkan jalan raya, jalan rel kereta api, dan pemukiman warga, pemukiman kota. Itu yang dikatakan sosial, menampakkan sosial dan budaya. Nah, kita masuk lagi, kan peta umum kan? Nah, kita bahas lagi tentang peta topografi. Nah, ini peta topografi. Kita bahas dulu tentang peta topografi. Peta ini menggambarkan bentuk relief tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, itu peta relief. Yaitu menjelaskan tentang tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, kita masuk yang kedua, peta korografi. Peta korografi, peta merupakan peta yang menggambarkan seluruh ataupun sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil, yakni antara 1/250.000 sampai 1/1 juta. Itu peta korografi. Maaf, peta korografi. Ini peta korografi. Nah, kita masuk ke peta kartografi. Nah, peta kartografi. Peta kartografi ini menggambarkan daerah yang luas, misalnya provinsi, negara, benua, dan dunia. Berarti menggambarkan semua isi bumi dari provinsi, negara, benua, dan dunia. Nah, berarti di situ dalam peta kartografi ini bisa saja menggambarkan tentang dunia yang isinya ada Amerika, Malaysia, dan Singapura, Filipina, pokoknya semua. Nah, itu kalau yang menampakkan dunia gitu kan. Nah, mulai dari benua Afrika, benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, itu
bisa dijelaskan dengan peta kartografi. Nah, apalagi ini peta negara. Kan tadi kan sudah dijelaskan peta kartografi ini sudah menjelaskan lingkungan, negara, provinsi segala macam. Nah, ini apalagi? Ini peta negara. Kenapa dia masuk ke peta umum? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ini peta negara merupakan peta yang menggambarkan kenampakan sebuah negara secara keseluruhan. Contohnya adalah peta Indonesia, peta Malaysia, peta Singapura, dan peta Filipina. Nah, itu sebagai contoh. Dan banyak lagi 200 lebih negara. Itu bisa kita lihat di situ. Itu menjelaskan peta negara. Berarti dia hanya menjelaskan tentang suatu negara. Paham kan? Sampai sini ada pertanyaan? Wih, tambah semangat kayaknya, banyak yang tidur. Aduh. Banyak yang bermimpi kayaknya. Ah, kita masuk lagi peta dunia. Ah, lihat dulu peta dunia. Pernah lihat peta dunia kan? Bentuk globe itu kan? Ah, peta dunia. Ada peta negara, ada pula peta dunia. Peta dunia merupakan peta yang menggambarkan seluruh bagian permukaan bola bumi. Nah, kalau permukaan bola bumi berarti bulat ya? Bulat berarti petanya. Dunia yang mencakup semua wilayah yang ada di dunia, berarti bisa bentuk peta, bentuk globe. Nah, itu kita menjelaskan tentang peta dulu. Nah, untuk peta umum, Bapak rasa sudah paham peta umum. Sepanjang ini Bapak menjelaskan tadi peta umum. Nah, sekarang kita masuk ke peta khusus atau peta tematik. Nah, di sini peta tematik hanya menampakkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampakkan. Nah, dengan kata lain, hanya menampilkan berdasarkan tema tertentu. Nah, ini Bapak beri contoh peta tematik. Peta tematik itu contohnya Bapak beri 2 saja contoh. Oke, nanti kamu bisa cari contoh yang lain di Google. Oke. Contohnya peta tematik yang pertama, peta ini mengenai kepadatan penduduk yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jadi yaitu menjelaskan tentang kepadatan penduduk. Jadi khusus tentang kepadatan penduduk. Nah, perhatikan. Yang kedua itu contoh yang kedua itu tentang peta persebaran curah hujan yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu tentang persebaran curah hujan yang ada di Indonesia. Nah, sampai sini ada yang belum mengerti? Yang mimpinya sudah tinggi tadi silakan bangun. Jadi kita ini udah selesai nih, kayaknya udah semangat semua nih, semangat mau pulang. Oke. Waktu kita sampai habis berapa lagi waktunya? 4 menit lagi kan? Nah, semangat gitu. Nah, pengen PR? Nggak mau PR? Aduh, agak tugas berak buka halaman berikutnya itu ada tugas. Nanti kamu bikin terus besok pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Nah, baiklah, kayaknya sudah agak lemas segala, sudah agak bosan gitu. Kita waktunya istirahat, sholat zuhur, dan nanti masuk lagi ke pelajaran berikutnya sama guru lain. Oke, sampai sini Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.